Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Amelia dari kelas Teknik Informatika 4A dengan NIM 23.01.0.0029. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang optimalisasi rute navigasi digital dengan menggunakan algoritma Dijkstra dan algoritma Astar dalam menghadapi dinamika lalu lintas real time. Di era digital sekarang itu mobilitas manusia itu kan semakin tinggi, kebutuhan navigasi yang cepat dan efisien itu sangat dibutuhkan. Contohnya seperti sistem navigasi yang berbasis peta digital seperti Google Maps. Google Maps itu kan mampu menghitung rute tercepat dan dalam hitungan detik. Nah, sistem ini juga didukung oleh algoritma dan metode numerik untuk optimasi rute. Nah, dari situ muncul permasalahan yang utama yang ingin diselesaikan oleh Google Map, seperti bagaimana menemukan rute tercepat dan paling efisien dalam waktu sesingkat mungkin meskipun terdapat jutaan data di titik lokasi, ribuan kemungkinan jalur, dan kondisi lalu lintas yang terus berubah. Secara lebih rinci, permasalahan tersebut itu bisa meliputi yang pertama itu ada banyaknya alternatif rute antara titik asal dan titik tujuan. Nah, dalam satu peta jaringan, jalan ada kemungkinan jalur yang dapat ditempuh dari titik asal ke titik tujuan. Kemungkinan ini membutuhkan representasi jaringan dalam bentuk graf, di mana simpul adalah titik lokasi dan sisi adalah kondisi koneksi jalan antar simpul. Tuh, yang kedua itu kondisi lalu lintas yang dinamis, misalnya kecelakaan lalu lintas, cuaca buruk ataupun penutupan jalur yang menyebabkan sistem itu harus mengupdate jalur itu secara real time. Yang ketiga, jumlah pengguna yang sangat besar secara bersamaan. Jadi Google Maps itu kan nggak cuma digunain satu atau dua pengguna. Jadi Google Maps itu digunakan oleh global gitu, dan digunakannya pun bisa secara bersamaan. Terus kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kecepatan dan akurasi dalam pengambilan keputusan rute. Nah, pengguna itu kan butuh jawaban yang cepat untuk mendapatkan jawaban itu yang hanya mengandalkan akurasi perhitungan. Untuk itu digunakannya algoritma Dijkstra dan algoritma A agar efisien dalam pencarian rute. Kemudian yang keempat, ada pembatasan sistem seperti kapasitas komputasi dan bandwidth. Tidak semua pengguna memiliki akses internet yang cepat, karena itu sistem harus mengoptimalkan algoritma agar ringan dan cepat. Nah, Google Maps ini menggunakan pendekatan komputasi edge dan kompresi data untuk menjaga efisiensi sistem. Di sini saya mengambil dua solusi permasalahan itu. Yang pertama itu menggunakan algoritma Dijkstra dan yang kedua itu algoritma Astar. Yang pertama menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan metode klasik dalam teori graf untuk mencari jalur terpendek dari satu simpul ke simpul lainnya pada graf berbobot positif. Maka dari itu terdapat beberapa alasan mengapa saya menggunakan algoritma Dijkstra ini. Yang pertama itu akurasi optimal. Algoritma Dijkstra ini selalu menemukan jalur terpendek yang benar atau optimal selama semua bobot positif tanpa mengandalkan estimasi atau heuristik. Yang kedua, struktur stabil dan terbukti. Algoritma ini telah digunakan secara luas dan stabil untuk berbagai graf berskala kecil hingga menengah. Kemudian, yang ketiga, cocok untuk perangkat dengan komputasi sederhana. Oleh karena itu, tidak memerlukan fungsi heuristik tambahan. Implementasi Dijkstra lebih sederhana, cocok untuk sistem dengan keterbatasan komputasi, misalnya perangkat low end ataupun koneksi lambat. Yang keempat itu konsistensi dalam kondisi tetap. Algoritma Dijkstra ini sangat cocok jika data lalu lintas tidak terlalu berubah-ubah atau untuk sistem statis. Nah, misalnya pencarian rute offline atau sinyal tidak stabil gitu.
Kemudian yang kedua itu menggunakan algoritma ASTAR, yaitu sebuah algoritma pencarian jalur yang menggabungkan pendekatan Dijkstra dengan fungsi heuristik. Nah, Google Maps ini mempresentasikan peta jaringan jalan dalam bentuk graf di mana simpul adalah titik lokasi dan sisi adalah koneksi jalur antar titik tersebut. Nah, bobot pada setiap sisi mencerminkan waktu tempuh aktual yang didasarkan pada data lalu lintas real time. Algoritma ASTAR bekerja dengan menghitung fungsi evaluasi, di mana F dalam kurung N sama dengan G dalam kurung N plus H sama dengan H dalam kurung N. Nah, di mana G dalam kurung N adalah biaya dari titik awal ke simpul dan H dalam kurung N adalah estimasi biaya dari simpul ke tujuan berdasarkan fungsi heuristik seperti jarak Euclidean atau Manhattan. Jadi jarak Euclidean itu pengukuran jarak antara dua titik dalam ruangan. Kemudian selain itu, sistem juga mengintegrasi algoritma ini dengan data historis dan real-time lalu lintas menggunakan metode numerik seperti regresi dan interpolasi untuk memprediksi waktu tempuh ke depan. Dengan menggabungkan algoritma ASTAR, representasi graf, dan prediksi numerik lalu lintas, Google Maps mampu memberikan rute tercepat hanya dalam hitungan detik. Kemudian dapat disimpulkan, sistem navigasi Google Maps adalah representasi nyata bagaimana integrasi antara ilmu komputer, matematika terapan, dan teknik numerik dapat memberikan solusi cerdas terhadap masalah kompleks di dunia nyata. Permasalahan utama berupa pencarian jalur terpendek, estimasi waktu tempuh, dan adaptasi terhadap kondisi lalu lintas yang dinamis berhasil dipecahkan dengan memanfaatkan berbagai algoritma berbasis teori graf dan metode numerik. Dengan pemanfaatan yang optimal, metode numerik berkontribusi dalam efisiensi transportasi, pengurangan waktu perjalanan, dan peningkatan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Maka dari itu, penting bagi kita, baik akademisi, pengembang, maupun pengguna teknologi, untuk memahami bagaimana peran sentral, algoritma, dan teknik numerik dalam membangun sistem yang mempermudah kehidupan sehari-hari gitu. Jadi di sini dari permasalahan tersebut ada dua solusi. Sebenarnya banyak solusi, tapi di sini saya mengambil dua solusi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.